Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusul ilayhi tara'iqa wadihatan wa subula wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha 'aliyal jinani nuzula wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh aqwamal khalqi dinan wa ahsanuhum uswatan wa mutula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal a'zam wa abdikal akram wa kanzun judikal mutalsam wa bahru faydukal mutamtam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'al ilam wal hikam amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral hadirin, para tetamu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula bersama kita para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, wabil khusus abna dzurriyyah sahibul haul al-habib syekh wa zawjatuh khususan syarifah Intan al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula hadir abna daripada sahibul haul, ibunda kami Syarifah Zahra al-Habsyi wa khalatana, bibi kami Syarifah Zainun binti Syekh al-Habsyi. Begitu pula hadir ada bersama kita Umi Nunung dan Umi Neneng. Mudah-mudahan para orang tua kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula paman kami Al-Habib Saleh bin Syekh Al-Habsyi, paman sekaligus guru saya. Doakan beliau mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama istri dan anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Hadir pula bersama kami kakanda saya Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habsyi, cucu daripada sahibul haul. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu pula Al-Habib Hisan bin Ikram bin Syahab, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dan adiknya Al-Habib Syami bin Ikram bin Syahab, wal Habib Maliki bin Khalid Al-Habsyi sahibul wilayah Cisoka. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para habaib yang lainnya, ada Al-Habib Ahmad bin Umar Barakbah. Beliau salah satu alumni Ribat Habib Salim Asy-Syatiri. Nafa'anallah bih wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Hadir pula Al-Habib Ali bin Idrus Barakbah, dan ada pula Al-Habib Anis. Mudah-mudahan para habaib kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Hadir pula sesepuh
desa sini, desa Jenggunjing. Oh, tulisannya Jengguning. Haji Jadi Ponpes Al-Hikmah beserta tim hadroh mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan warga RT 07 yang membantu materi maupun tenaganya, mudah-mudahan Allah balaskan dengan sebaik-baik balasan. Begitu pula ada bersama kita Pak Tarmidi, Pak Syukur, Pak Ibnu, Pak Ahmad Surani, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta tamu dari luar perumahan, terutama Ustadz Anas dan Robert yang selalu ikut hadir Maulid Simtud Duror. Mudah-mudahan selalu istiqamah menghadiri majelis Maulid Simtud Duror yang dipimpin langsung oleh Sahibul Hajah Ammana, anak daripada Sahibul Haul, ami kami tercinta Al-Habib Hussein bin Syekh Al-Habsyi beserta keluarganya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga diri beliau, semoga Allah mengistiqamahkan beliau untuk membimbing kita semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para hadirin yang hadir di majelis malam Senin ini, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pecinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hawa yang dingin hujan, namun tidak menghalangi kita untuk selalu mencintai Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian memohon maaf kepada para hadirin, wabil khusus kepada para habaib. Sebenarnya Al-Fakir gak pantas, apalagi di panggung duduk lagi. Minta maaf para habaib. Tidak Al-Fakir lakukan ini kecuali karena imtithalil amr, melakukan perintah daripada kita punya paman. Kalau kita gak lakuin bisa-bisa kita kuala. Dari paman kita Habib Husin, Ani disuruh duduk juga di sini. Jadi Ani minta maaf kalau kurang ajar, kalau kurang adab kepada antum sekalian. Memperingati haulnya Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, yang semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau. Haul diambil dari bahasa Arab yang berarti 1 tahun. Biasa kita lihat, biasa kita buka di dalam kitab. Ali sehat Ali? Di dalam kitab fikih banyak disebutkan haul atau fi bab zakah, di dalam bab zakat. Namun haul di sini bukan berarti seperti itu. Haul di sini adalah memperingati kematian daripada seseorang yang menjadi tauladan untuk kita. Memperingati 1 tahun sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menziarahi makam Uhud pada setiap tahunnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Wa rawa Al-Baihaqi fi Sya'bi anil Waqidi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhud fi kulli haulin wa idza balagha fayaqulu wa yarfa sautahu fayaqulu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dikatakan, diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Imam Al-Waqidi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahunnya yazuru syuhada bi Uhud, mendatangi daripada syuhada yang ada di gunung Uhud fi kulli haulin, pada setiap tahunnya. Maka ulama mengambil hadis ini menjadikan pegangan untuk melaksanakan haul. Bahkan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Thumma Abu Bakar yaf'alu mithlu dzalik. Kemudian Abu Bakar pun selalu melakukan itu setiap tahunnya. Thumma Umar, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Thumma Utsman, dilanjutkan pula oleh Sayyidina Utsman. Wa kanat Fatimah radhiyallahu anha ta'ti wa tad'u. Bahkan dilanjutkan oleh Sayyidah Fatimah yang mendatangi kuburan Uhud, magom para syuhada Uhud pada setiap tahunnya dan membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, atau Ar-Ra'd di ayat ke-24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kesejahteraan kepada kalian atas kesabaran yang telah kalian lakukan, dan sebaik-baik nikmat, sebaik-baik tempat, senikmat-nikmatnya tempat adalah al-akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Sa'ad bin Abi Waqqas, dilanjutkan pula oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi kuburan daripada syuhada di Uhud, wa yusallimu alaihim, mengucapkan salam kepada mereka, wa yaqbalu ala ashabihi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bersama para teman-temannya, dan hanyalah beliau yang mengucapkan salam. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas menghadap ke belakang, menghadap ke teman-temannya dan berkata, ala tusallimu ala qaumin yusallimu wa ala qaumin yarudduna alaikum bisalam. Tidaklah kalian mengucapkan salam sebagaimana mereka akan menjawab salam kalian. Maka dari hadis tersebut kita simpulkan bahwa haul yang kita lakukan, salam, doa yang kita kirimkan kepada para arwah akan sampai kepada mereka. Bahkan mereka mengetahui perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribakum wa asyairakum. Sesungguhnya perbuatan kalian akan diberitahu kepada keluarga kalian, kepada saudara-saudara kalian, minal amwat, yang telah tiada. Fa in kana khairan, apabila perbuatan kalian baik, istabsyiru, mereka akan bergembira, mereka akan senang, mereka akan bergembira. Wa in kana ghaira dzalik, apabila perbuatan kalian tidak baik, justru mereka akan menjadi sedih. Para arwah akan menjadi sedih ketika perbuatan saudaranya, ketika perbuatan anaknya, ketika perbuatan cucunya, ketika perbuatan keponakannya berbuat buruk. Para arwah akan menjadi sedih dan berkata, qalu ya Allah, Allahumma la tamuttuhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka kecuali mereka telah engkau beri hidayah, kecuali mereka telah engkau beri petunjuk sebagaimana engkau memberi petunjuk kepada kami. Kata para amwat, para mereka yang telah mati. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang-orang yang hidup, kalau bukan karena bacaan doa orang-orang yang hidup, maka pastilah mereka yang telah mati akan menjadi celaka. Menunjukkan sabda Rasulullah SAW tersebut bahwa apa yang kita baca akan sampai kepada mereka. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala. Datang seseorang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai orang tua dan mereka telah wafat. Aku punya orang tua, mereka telah wafat. Apakah bisa aku berbakti kepada mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, bala, iya, engkau bisa berbakti kepada mereka. Dengan apa ya Rasulullah? Dengan apa aku bisa berbakti kepada mereka, wahai Rasulullah? Bi'arba'ah, dengan 4 perkara,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ad-du'a lahuma wal istighfar. Yang pertama, doa kepada para arwah yang telah meninggal dan permohonan maaf. Wa infadi ahdihima. Yang kedua kata Rasulullah SAW, tepati janji mereka berdua. Punya orang tua wasiat kepada sang anak sebelum wafat, wahai anakku, engkau mengetahui tanahku yang berada di suatu tempat, disebut nama tempatnya. Kemudian orang tuanya bilang, ketika aku nanti telah tiada, wakafkanlah tanah tersebut menjadi masjid. Maka wasiat tersebut wajib untuk dijalankan. Bahkan menjalankan wasiat, menjalankan janji daripada orang tua termasuk berbakti kepada orang tua. Wa infadu ahdihima, menepati janji kedua orang tuanya. Wa birru asdiqaihima, dan berbuat baiklah kepada teman-teman orang tuamu. Ketika orang tua telah meninggal, hendaklah kalian berbakti dengan orang tua kalian dengan menyambung, dengan berbaik kepada teman-teman orang tua. Wasilaturrahim, dan yang keempat, menyambung silaturahmi allati la tusal illa biwasatihima, yang tidak tersambung kecuali kepada orang tua kalian, kecuali bersambung kepada orang tua kalian. Orang tua telah wafat, maka antum masih mempunyai paman dan bibi yang harus kalian hormati. Ibunda telah wafat, maka antum mempunyai paman dan bibi, saudara-saudara daripada ibunda, saudara-saudara daripada ibu yang harus kalian hormati. Orang tua, ayah telah wafat, maka hendaklah berbakti kepada saudara-saudara ayah, sambung silaturahmi kepada teman-teman ayah, sambung silaturahmi kepada saudara ibu dan teman-teman ibu. Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Maulid malam Senin, Majlis Maulid Simtudurar, Majlis Maulid Simtudurar yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjadi sandaran para ulama dengan peringatan haul, yakni adalah isi di dalam haul tersebut mempunyai makna-makna yang begitu besar, daripada pembacaan doa kepada arwah, daripada pembacaan syama'il, pembacaan kisah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibaca. Maulid Simtudurar mempunyai keutamaan yang begitu mulia, maka Al-Faqir mengharapkan mudah-mudahan bukan cuma malam ini doang, tapi setiap malam Senin antum semua bisa hadir di majelis ini, membaca maulid, mengenal baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan maulid akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkata di dalam maulidnya, kata beliau, wa in kanatil alsunu la tafi bi 'ashri mi'shari awsaf dzalikal mawsuf tashwiqan lisami'in min hawasil mu'minin. Tidaklah yang aku karang ini, kata beliau, kitab maulid yang tebal, kata beliau, ini tidak seberapa daripada sifat-sifat Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang telah kucatat ini tidak seberapa daripada kemuliaan-kemuliaan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun aku karang ini untuk apa? Tashwiqan lisami'in, untuk menanam rasa isyq, untuk menanam rasa mahabbah, untuk menanam rasa cinta di hati-hati mereka yang mendengarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang mempunyai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khawasil mu'minin, daripada orang-orang yang khusus, daripada orang-orang yang mukmin. Kenapa kita harus cinta sama Rasulullah? Kenapa kita harus cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena seseorang tidak akan mendapat keagungan di hadapan Allah, seseorang tidak akan mendapat pandangan
daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala kalau di hatinya tidak ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di hatinya tidak ada kecintaan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang kosong daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati seseorang tersebut tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa kullu mursal yaqulu nafsi nafsi illa huwa yaqulu ummati ummati ummati. Ketika di hari yang mana seseorang tidak mengenal saudaranya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang berlari daripada saudara-saudaranya, daripada ayah dan ibundanya. Mereka berlari, di saat itu tak ada yang mereka pikirkan kecuali diri mereka sendiri. Wa kullu mursal yaqulu nafsi nafsi. Saat itu para anbiya, para rasul berkata nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Illa huwa, kecuali ia. Siapa dia? Siapa dia? Yang tadi kita baca maulidnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata apa? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sampai pada Nabi Allah Ibrahim, para umatnya Nabi Allah Adam meminta syafaat daripada Nabi Adam. Nabi Adam berkata, datanglah engkau ke Muhammad, karena dialah yang bisa memberi syafaat. Datanglah engkau kepada Nabi Muhammad. Nabi Nuh disamperin, berkata demikian rupa, datanglah kepada Nabi Muhammad. Semua para nabi tak ada yang memberi syafaat, illa huwa, kecuali ia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pembacaan maulid tidak lain dan tidak bukan agar kita kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kenal sama Rasulullah, minta sama Allah. Minta sama Allah nggak usah banyak-banyak, minta dua. Yang pertama, minta sama Allah supaya diakuin sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akui kami sebagai umatnya Rasulullah. Akui kami sebagai umatnya Rasulullah. Akui kami sebagai umatnya Rasulullah. Gimana kalau nanti di saat tak ada yang dapat memberi syafaat, di saat tidak ada yang memberi pertolongan kecuali Rasulullah, Rasulullah dekat sama kita, kita panggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah nengok, tapi Rasulullah bilang, ana la a'rifuka, aku tidak mengenalku, aku tidak mengenalmu. Bagaimana itu mau masuk surga, mau minta tolong sama Rasulullah? Rasulullah nggak kenal sama tuh orang. Siapa orang yang nggak dikenal sama Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang enggan bersolawat kepada Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang enggan membaca sirahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yakin, insya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita dikenal sama Rasulullah, mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, minta diakuin sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa nih? Di jam 10 lewat. Kami tadi lihat di status Habib Husin, kata Habib Husin jam 10 kalau bisa udah selesai. Cuman aneh jam 10 aja baru duduk. Gimana mau selesai? Maafin dah, dikit lagi ya. Boleh lanjutin? Apa itu tadi? Lupa dah. Yang kedua, yang pertama minta diakuin sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, Habib Ali bin Husain bin Muhammad, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa beliau? Pengarang Simfuduror. Yang tadi maulidnya kita baca. Maulidnya tadi dibaca. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi
setiap hari bertemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doanya Habib Ali nggak banyak. Habib Ali cuma bilang di Maulid, ada di Maulid salah satu qasidahnya Habib Ali, beliau bilang, "Fa ya Rabbi, syarrifni bi ru'yati sayyidi." Ya Allah, muliakanlah aku agar aku dapat memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikabulin doa Habib Ali. Setiap hari ketemu sama Rasulullah, sampai diceritakan ada orang Maroko mau datang ke Madinah, mau ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah, ziarah ke siapa kira-kira? Ziarah kepada Rasulullah. Pas mau ziarah mimpi dari Maroko perjalanan ke Madinah jauh. Dia nginep malamnya sebelum ke Madinah. Pas di pintu Madinah dia lihat ada penginapan, dia tidur. Mimpi malamnya ketemu dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Siapa Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah anak, istri Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra, istrinya daripada siapa ya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah mimpi orang tadi. Mimpi bertemu dengan orang Maroko tadi, mimpi bertemu dengan Sayyidah Fatimah. Ketika di dalam mimpi tersebut Sayyidah Fatimah bilang, "Wahai seseorang yang merindukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu engkau berziarah ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah. Namun ketahuilah bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Sewun. Rasulullah sedang berada di Hadramut, nama kampungnya kampung Sewun. Di situ cari rumah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi." Orang tadi bangun mau masuk kota Madinah, nggak jadi. Langsung pindah langsung mau ke Hadramut, datang ke Sewun. Pas datang di Sewun, sadaqat Fatimah, benar omongan Sayyidah Fatimah Zahra. Orang tersebut datang bertemu dengan Habib Ali yang sedang berbincang-bincang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari Rasulullah datang ke tempat Habib Ali. Wah, ini dikodein tuh, jangan lihat-lihat dari sana. Ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersama dengan Habib Ali. Kenapa Habib Ali kok bisa doanya dikabulin, doanya bisa ketemu sama Rasulullah tiap hari? Kenapa? Habib Ali berkata pula, "Inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'ul aini an tajriyad dama." Aku ketika disebutkan nama Rasulullah disebutin di depan Habib Ali, "Ya Rabbi sholli ala Muhammad." Disebutin di depan telinga Habib Ali tentang Rasulullah, nama Rasulullah, tentang kota tempat lahirnya Rasulullah, kota tempat meninggalnya Rasulullah, disebutin di telinga Habib Ali. Kadat dumu'ul ain, keluar air mata dari kedua mata Habib Ali. Yang keluar bukan air mata biasa, melainkan air darah yang keluar daripada kedua mata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan semua itu tidak akan mungkin terjadi kecuali karena kekuatan dzauq, kekuatan mahabbah, kekuatan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibayangin aja nyebut nama Rasulullah, "Ya Rabbi sholli ala Muhammad" di depan Habib Ali. Nangis Habib Ali. Keluar air darah dari kedua mata Habib Ali Al-Habsyi. Maka dari itu Habib Ali kullum didatangi Rasulullah SAW. Setiap hari Habib Ali didatangi nama Rasulullah SAW. Ada pertanyaan buat kita. Hidup udah lama, pernahkah kita bermimpi Rasulullah?
kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau mungkin Allah haramkan kedua mata kita memandang Rasulullah, manusia yang paling diagungkan oleh Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Besar, engkau mempunyai akhlak yang begitu mulia, dipuji sama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kecintaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Allah memanggil Rasulullah seperti nabi-nabi yang lain. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Tapi ketika Allah memanggil Rasulullah, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, dengan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kehebatan daripada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kita punya Nabi begitu hebat, kita punya Nabi begitu cinta sama umatnya. Cuman kadang kita masih males buat baca sholawat sama Nabi. Kita masih ogah baca maulid. Malam Senin takran gerimis dikit, aduh gue libur dulu dah. Beb Husein, maafin Beb Husein, nanti gak bisa datang nih, gerimis. Ya Allah, baru gerimis dikit. Cinta sama Nabi gerimis doang goyang, payah banget. Nih aneh lihat, walaupun hujan, Masya Allah tetap ramai. Mudah-mudahan istiqomah terus setiap malam Senin memuji Rasulullah SAW, biar lebih kenal sama Rasulullah, biar lebih cinta sama Rasulullah. Karena dengan cinta sama beliau cuman bisa kita memasukkan surga Allah. Karena dengan cinta kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dia adalah Rasulullah yang selalu kita harapkan syafaatnya, yang selalu kita harapkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan perkumpulan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketahuilah, kecintaan antum kepada Nabi Muhammad tidak akan sampai. Kecintaan antum kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah antum dapatkan kalau antum tidak mencintai dzurriyyah Rasulullah, kalau antum tidak mencintai ahlul bait Rasulullah, kalau antum tidak suka dengan sahabat Rasulullah, kalau antum tidak suka dengan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antum caci para istri Rasulullah, antum caci para sahabat Rasulullah, antum caci para dzurriyyah Rasulullah, antum tidak mempercayai ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka antum tidak akan pernah sampai di hati antum kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintai para ahlul bait, cintai keturunan Rasulullah, cintai dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar tumbuh di hati kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar semakin kuat kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, di pusing udah diri itu kode lagi, udah kode 2 tuh. Jadi aneh mungkin di malam nggak bisa berpanjang lebar. Mudah-mudahan mutafiqin alal khair, mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Maka perkumpulan kali ini mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibarkah sahibul haul Al Habib Syekh, salah satu keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri haul Habib Syekh, menghadiri sim maulid Simtud Durar yang dipimpin oleh Habib Husein, para dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan dunia, tidak berpindah ke alam barzakh, tidak memasuki alam akhirat dengan kematian, kecuali Allah izinkan kedua mata kita memandang wajah indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al jama'ana hadza
laqina bi khairil bariyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Mungkin itulah yang dapat Al-Faqir sampaikan, kurang lebihnya Al-Faqir memohon maaf, dan kepada Allah Al-Faqir memohon ampun. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Rakkat aynaya syauqan wa li taibata zarafat ishqan وأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقان رقت عيناي شوقا ولطيبة ذهبت عشقا وأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقان صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب للحق تعلق وبغير راحة تعلق يبكي يفعل فخرقه بعد الوحي فأشرق. قلب للحق تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. كيف رأيك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.